kita puasa. Puasa, yuk mari puasa. Menahan nafsu, menahan amarah, melatih kita untuk bersabar. Cobalah rasakan, hati jadi tenang. Cobalah rasakan, hidup jadi senang. Ya, ku selalu rindu puasa di bulan Ramadan. Ya, ku tunggu-tunggu puasa di bulan Ramadan, ibadah karena Allah. Yang pintar hobinya puasa, yang keren hobinya puasa. Pintar jaga kesehatan, keren peduli sesama, berlomba-lomba beribadah. Cobalah rasakan, hati jadi tenang. Cobalah rasakan, hidup jadi senang. Ya, ku selalu rindu puasa di bulan Ramadan. Ya, ku tunggu-tunggu puasa. Ya, ku selalu rindu puasa di bulan Ramadan. Ya, ku tunggu-tunggu puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan, ibadah karena Allah. Aduh, baru bangun. Udah mau imsak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu, berkumpul, bersilaturahim dalam program Oase Ramadan Metro TV. Nggak terasa sekarang kita udah masuki hari ke-25 ya. 25 di bulan Ramadan ini. Berarti kita sudah hampir 25 hari kita berpuasa. Insya Allah semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bilang puasa sekarang ini kerasanya cepet banget. Nggak terasa tau-tau. Bener ya Bu ya? Tau-tau udah hari ke-25 aja. Ada yang bilang juga, aduh kenapa ya kok bisa cepet-cepet banget. Padahal kayaknya masih perasaan nih batin masih belum puas gitu. Masih pengen terus-terusan bulan Ramadan. Nah, saking kepinginnya kita untuk tetap berada di bulan Ramadan, pastinya kita terus memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak ibadah. Di antaranya sekarang kita lihat selama seminggu terakhir ini fenomena orang banyak membagi-bagikan rezekinya. Bagikan rezeki pastinya wajibkan oleh Islam, apalagi kalau kita peduli terhadap sesama. Cuman yang jadi masalah pada saat kita membagi-bagikan zakat, bagikan rezeki, nah timbul korban deh. Ini kejadian yang tidak hanya terjadi tahun ini, tahun-tahun sebelumnya di beberapa tempat di Indonesia juga sempat terjadi juga. Begitu juga mungkin niatan-niatan baik yang lainnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa menjalankan niat baik kita dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan korban. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada Ustadz kita, Ustadz Abu Sangkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas David, udah lama kita nggak jumpa. Waduh, udah lama banget, udah seminggu lebih Ustadz. Ibu-ibu udah kangen sama Mas David. Allahumma sholli ala Mama. Ada Mas Mucel yang kemarin ya. Iya, betul. Nah, kemarin juga di sini tentunya Ustadz kita nih pada pengen tahu semua nih Ustadz nih. Iya. Ilmu yang Ustadz kasih ke kita kan kemarin ngomonginnya tentang sholat, bicara Betul. tentang keikhlasan. Akhirnya kita kemana-mana. Seharusnya Abu Sangkan itu memang spesialis ke Sholat. al-khusu' fi sholat. Tapi sebenarnya sholat itu sendiri berkembang. Rasul pertama mendirikan suatu masyarakat itu melalui sholat. Yang didirikan pertama itu bukan gedung pemerintahan, bukan kelurahan, bukan DPR, MPR, tetapi yang didirikan oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Betul ya? Ada apa? Berasal dari Masjid Quba inilah
dibangun atas dasar takwa. Jadi yang pertama didirikan ketakwaannya. Makanya dikenalkan Tuhan dulu, bukan negara dulu. Makanya negara jadi hancur karena dikenalkan gedung DPR dulu. Karena ada duit dulu. Betul gak Pak Enggak? Yuk kita mencontoh Nabi. Kenapa ide-ide Nabi, kalam-kalam Nabi, kalamullah yang sampai itu terjadi sampai sekarang kita dengarkan. Dilanjutkan oleh para ulama sahabat-sahabat Nabi, dilanjutkan lagi terus oleh orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas yang termanage dengan baik. Betul kan? Zakat pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, zaman Umar, Utsman dikelola oleh Baitul Mal, bukan pribadi. Kalau pakai pribadi, niatnya baik, lillahi ta'ala, tapi manajemennya kacau, membunuh orang. Kenapa? Hanya duit 100 ribu, nenek-nenek keinjek-injek. Kadang nggak 100 ya, 20 ribu. 20 ribu. Betul apa enggak? Karena uang itu haknya fakir miskin, yang kayalah datang ke tempat miskin. Jangan sombong, itu milik hak. Sebagian harta itu milik mereka. Maka hantarkan ke rumahnya. Bukan mereka datang ke rumah. Menghina namanya itu. Itulah Rasulullah cara mengajarkan. Tegas. Jelas. Betul? Jangan sombong jadi orang kaya. Itu uang mereka yang kau curi. Hak mereka artinya yang punya itu ada di rumahnya. Ada rumahnya di sana. Rumahnya bobrok. Engkau yang kaya datang ke sana. Ini uangmu, aku yang hantarkan. Dicuri kok, orang yang punya kok datang ke rumahnya. Salah itu semuanya. Betul? Yang kaya datang ke miskin, biar tahu tempat yang miskin seperti apa. Bukan yang miskin dipameri di rumahnya kaya. Setuju? Sehingga dia mati ngambil haknya. Betul? Merintih hati saya. Malu hati saya. Ini yang hari ini kita buka. Kita buka hati kita. Rasul mendirikan masjid. Dasar ketakwaannya. Menangis Rasul. Nah inilah yang kadang-kadang sampai tersorot. Pernah berapa tahun yang terakhir belakang kemarin ya. Ada anak kecil terinjak-injak. Gak tahu hukumnya seperti apa sampai sekarang. Padahal tadi saya ingatkan bahwa orang kaya itu ketika mengumpulkan hartanya, Allah mengatakan itu sebagian itu milik orang. Betul Bu ya? Bapak sekalian, itu milik siapa? Kalau milik orang tolong diantarkan ke rumahnya. Setuju? Dari sekarang antarkan ke rumahnya, bukan dia datang kemari. Bukan orang itu dipamerin rumahmu yang megah. Disorot televisi bangga dia begini. Di mana letaknya? Kok terbalik-balik? Inilah yang hari ini mudah-mudahan kita sadarkan di akhir Ramadan ini. Kita harus marah. Bukan marah hawa nafsu. Memarahi hawa nafsu itu dibolehkan. Betul-betul ya? Itulah kira-kira hari insya Allah kita akan kembangkan ke dalam. Bagaimana Rasulullah membangun negeri berdasarkan takwa melalui masjid. Ya. Bagaimana Rasul membangun masjid, membangun negeri berdasarkan takwa. Nah, Anda yang ingin tahu jawabannya jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Oase Ramadan.